Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyerapan karbohidrat. Jadi, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa ketika kita makan, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka di dalam mulut akan terjadi eh, proses enzimatis perubahan dari karbohidrat kita sendiri. Oke, jadi dari karbohidrat kita dalam bentuk poli. Ini karbohidrat. Nanti akan terjadi proses enzimatis yang dibantu oleh amilase. Jadi pada mulut itu akan terjadi proses pencernaan, yaitu proses pemecahan karbohidrat itu menjadi polisakarida yang jauh lebih kecil dari polisakarida yang ada atau yang di awal-awal yang kita makan. Jadi ini menjadi polisakarida ya, yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam uh, laring dan lain sebagainya, sampai in the end-nya adalah nanti ketika ada di usus halus. Jadi ketika di usus halus nanti polisakarida ini nanti akan mengalami proses lagi. Dia akan ada proses lagi, yaitu nanti akan dibantu oleh enzim kembali. Tadi kita sebutnya amilase, sekarang juga amilase. Cuma bedanya kalau ini pankreatik amilase, kalau yang tadi digestive amilase. Jadi ini amilase yang dikeluarkan atau disekresikan oleh pankreas. Oke, apa yang terjadi di sini? Jadi polisakarida yang di sini nih akan diubah menjadi disakarida. Jadi dia akan diubah menjadi disakarida. Nah, kita tahu bahwa disakarida itu adalah dua molekul monosakarida. Jadi dua mono dan mono, maka kita sebut menjadi disakarida. Nah, permasalahannya adalah ketika kita ingin mengabsorpsi disakarida ini, sayangnya ukuran disakarida ini sangat besar sekali sehingga kita harus memperkecilnya menjadi monosakarida. Nah, kita ulang kembali ya bahwa di usus halus ini di bagian luarnya ini akan terjadi proses konversi atau proses pemecahan dari polisakarida menjadi disakarida. Kemudian disakarida ini harus kita ubah menjadi monosakarida. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan proses enzimatif lagi. Nah, kita tahu misalnya polisakarida kita ini diubah menjadi disakarida dalam bentuk maltosa. Misalnya dalam bentuk maltosa. Kemudian sukrosa misalnya. Kemudian laktosa. Yang kita tahu maltosa ini adalah dua molekul glukosa. Kalau sukrosa itu ada fruktosa dan juga glukosa. Kalau galaktosa adalah nanti mononya adalah galaktosa dan juga glukosa. Nah, nanti kita harus mengubah maltosa ini menjadi mononya. Jadi maltosa menjadi mononya berarti menjadi dua glukosa. Sukrosa nanti akan diubah menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian laktosa akan diubah menjadi galaktosa dan juga glukosa. Nah, kalau tadi kejadiannya terjadinya itu di bagian lumennya ini di bagian
di bagian usus halusnya ya, di bagian sininya. Nah, kalau sekarang pengubahan di sakarida itu terjadinya di bagian ini. Nah, kita tahu bahwa di bagian ini ya, ini adalah struktur dari usus halus. Ini ada fili-fili. Di bagian-bagian sini ini paling banyak sekali terdapat enzim-enzim pada usus halus. Jadi ini banyak sekali enzim-enzim. Jadi yang melekat di sini. Kalau yang tadi yang pankreatik amilase itu memang dia disekresikan dari pankreas ini. Tapi kalau seandainya yang maltase, kemudian sukrase, laktase, itu tuh adanya tuh di ujung-ujung fili ini. Dia emang ada di sini dia. Jadi misalnya kita besar ya. Nah, misalnya begini. Nah, ini misalnya di sini ada maltase, kemudian di bagian sininya ada sukrase, misalnya di bagian sininya juga ada laktase. Jadi nanti di bagian-bagian pinggir-pinggirnya fili ini nanti akan ada nanti enzim-enzim. Nah, apa fungsinya? Seperti yang tadi kita ceritakan bahwa nanti ini kalau misalnya ini adalah representatif dari maltase, maka nanti akan terjadi perubahan atau hidrolisis maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Nah, mungkin nanti di sini ini ada representatif dari misalnya ya, ini adalah sukrase. Ini tadi belum kita ini. Sukrase. Kalau ini maltase. Kalau ini sukrase, jadi nanti akan terjadi konversi nanti ini sukrosa nanti akan terbentuk nanti fruktosa dan juga glukosa. Nah, nanti satu lagi terakhir, andaikan nanti kita punya laktosa, maka nanti akan dikonversi atau akan dihidrolisis laktosa kita itu menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, jadi di sini nanti setelah jadi ada dua sebetulnya proses yang terjadi di usus halus. Yang pertama itu adalah proses konversi polisakarida menjadi disakarida yang dilakukan oleh pankreatik enzim, dan juga ada nanti terjadi proses konversi disakarida menjadi monosakarida. Jadi nanti di bagian lumennya ini terjadi reaksi enzimatis dari pankreas, kemudian yang di bagian permukaan fili ini terjadi konversi dari disakarida menjadi monosakarida. Oke, berarti kita punya beberapa senyawa. Maksudnya kita punya beberapa monosakarida. Yang pertama itu kita punya glukosa, kemudian kita juga punya galaktosa, dan kita punya fruktosa. Nah, untuk fruktosa dia dapat langsung masuk ke dalam filinya usus halus ini. Jadi dia dapat langsung masuk ke dalam sini melalui proses difusi pasif yang dibantu oleh protein integral. Jadi nanti fruktosa ini masuk ke dalam sel usus halus itu dengan cara difusi pasif dengan bantuan protein integral. Tapi berbeda halnya dengan glukosa maupun galaktosa. Glukosa dan juga galaktosa itu akan masuk secara transport aktif. Jadi artinya di sini dibutuhkan energi dalam bentuk ATP untuk memasukkan glukosa dan juga galaktosa.
Nah, apa yang terjadi? Bagaimana caranya agar glukosa ini dapat masuk ke dalam sel usus halus? Jadi di sini, ini mungkin kita sedikit perjelas. Ini bagian ini yang dekat ke arah lumen. Jadi ini lumen ya. Nah, ini kita sebut sebagai daerah basil ya. Nah, kemudian yang di daerah bagian bawahnya ini kita sebut sebagai daerah basolateral. Di yang ini yang mengarah ke aliran darah ini kita sebut sebagai basolateral. Nah, apa yang terjadi sebelum kita melakukan proses penyerapan glukosa dan galaktosa? Jadi sebetulnya di sini ada transporter, di sini ada maaf. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, di sini nanti akan ada nanti transport protein. Jadi nanti ini di transport protein ini akan ada transport protein. Nah, transport protein ini kita sebut sebagai sodium potasium ATPase. Sodium potasium, oke kita singkat aja. Sodium potasium ATP. Nah, apa fungsi dari sodium potasium ATPase ini? Jadi fungsinya adalah untuk mengeluarkan. Nah, jadi di sini dia ada nanti Na. Jadi nanti ini ada natrium. 3 natrium akan dikeluarkan dari sel ini. Dan pada saat yang bersamaan akan masuklah nanti ion K. Jadi dengan keluarnya 3 ion natrium, maka akan keluarlah di 2 ion K atau potasium. Nah, proses ini membutuhkan energi. Jadi di sini nanti akan ada energi yang kita butuhkan. Jadi nanti ada ATP, prosesnya hidrolisis menjadi ADP dan fosfat inorganik. Nah, makanya ini kita sebut sebagai transport aktif karena kita butuh energi dalam bentuk ATP untuk mengeluarkan Na plusnya. Nah, akibatnya apa? Ketika Na ini sudah kita keluarkan dari dalam sel, secara otomatis Na yang ada di dalam sel ini akan menjadi kecil. Jadi, konsentrasi natriumnya yang ada di dalam sel ini akan menjadi kecil atau rendah konsentrasinya. Sehingga untuk itu ini harus dibalanskan. Bagaimana cara membalansnya? Cara membalansnya adalah dengan cara mengambil lagi dari luar. Ngambil dari mana? Ngambil dari daerah lumen ini. Nah, pada posisi ini di sini kita punya juga lagi protein ya. Jadi kita juga punya protein transporter lagi. Nama proteinnya adalah sodium dependent glucose transporter. Oke. Ini di sini ada protein lagi, protein transporter namanya
sodium dependent glucose transporter atau SDGT atau ini glucose transporter ini. Oke. Jadi kita sudah punya protein transporter di sini ya. Nah, tujuan kita tadi ada glucose transporter yang tergantung atau berhubungan dengan natrium ini. Jadi sebetulnya untuk menstabilkan kembali atau membalanskan kembali konsentrasi Na+ yang ada di dalam sel ini, maka nanti Na+ yang ada di dalam lumen ini akan masuk. Dia akan masuk, Na+ ini akan masuk ke dalam sel sama seperti tadi, dan pada saat yang bersamaan akan masuklah nanti glukosa. Jadi glukosa ataupun galaktosa nanti pada saat yang bersamaan itu akan masuk ke dalam sel. Jadi ada glukosa atau galaktosa nanti akan masuk bersamaan dengan masuknya Na+. Nah, kemudian kita sudah punya di sini ya, kita sudah punya fruktosa, kita punya galaktosa, kita punya glukosa. Nah, terus apa yang terjadi dengan karbohidrat kita? Nah, ternyata di sini juga kita punya ini lagi, punya apa namanya? Punya protein transporter lagi yang bisa membuat atau memasukkan, mohon maaf, bukan protein transporter maksudnya, kita memiliki protein lagi ini ada integral protein di sini. Oke, jadi baik itu glukosa maupun galaktosa dan fruktosa kita ini, fruktosa itu akan masuk ke sini dan dialirkan ke aliran darah. Kemudian galaktosa dan glukosa juga sama, prosesnya juga akan masuk lagi ke aliran darah sehingga nanti ini akan pergi ke liver. Tadi kita sudah cerita ya bahwa untuk memasukkan galaktosa dan glukosa itu ke dalam sel, jadi untuk memasukkannya ke dalam sel kita, maka yang kita membutuhkan ada protein transporter yang kita sebut sebagai sodium dependent glucose transporter atau SGLUT. Nah, GLU itu sebetulnya singkatan dari glucose, T-nya itu adalah transporter, S-nya itu sodium atau Na. Nah, untuk transporter ini sebetulnya berbagai macam ya. Ini ada tabel 91 9.1. Nah, di tabel ini disebutkan bahwa untuk load 1 ini adalah proses transport atau masuknya galaktosa dan glukosa ke dalam sel RBC. RBC itu adalah sel darah merah, kemudian ke dalam otak, ke dalam kidney,
jantung, usus, kemudian retina, plasenta, kemudian GLUT2 ini untuk intestinal cell, kemudian juga liver cell, kemudian juga beta cell pankreas dan lain sebagainya. Jadi di sini akan ada beberapa nanti jenis transporter dengan berbeda-beda jenis sel yang akan maksudnya beberapa transporter, beberapa jenis transporter di beberapa tempat sel yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin apa namanya di dalam sel small intestine atau usus halus kita, namanya adalah S ini, S GLUT ini.